Sebuah lelucon iseng dari rekan kerjaku membuat hidupku hancur total. Apakah Direktur Liu tertarik padamu? Hanya dengan satu kalimat itu, Liu Ruyan yang sedingin es menjadi benar-benar gila. Sebelumnya, dia bahkan enggan melirikku, seolah aku kotor. Sekarang dia menempelkan pisau ke leherku. Di ruang istirahat saat jam istirahat siang, aku bersandar di dekat jendela. Tanganku memegang secangkir americano yang sudah setengah habis. Zhang Hao, mulutnya yang tidak bisa dijaga, mendekat sambil membawa cangkirnya. Dengan wajah penuh sindiran, dia merendahkan suaranya. "Chen Yu, apakah kamu sadar? Direktur Liu akhir-akhir ini sering melirik ke arah mejamu." Aku hampir menyemburkan kopiku. "Jangan ngasal ngomong. Direktur Liu itu lagi lihat laporan." "Ah, sudahlah." Zhang Hao memutar matanya. Setiap kali dia lewat, dia selalu melirik ke sana. Setiap kali aku pura-pura ambil air, aku bisa melihatnya berdiri di pojok koridor. Berdiri beberapa detik, menurutmu dia lihat apa? Bagaimana aku tahu? Tapi entah kenapa hatiku berdebar tidak karuan. Orang di samping ikut-ikutan menghasut, pura-pura saja kamu. Menurutku Direktur Liu ada rasa padamu. Kalau tidak, kenapa minggu lalu dia memberimu cuti 3 hari secara khusus? 3 hari itu adalah cuti tahunan yang aku ajukan sendiri. Aku membantah. Soal cuti itu urusan HR. Apa hubungannya dengan Direktur Liu? Ah, sudahlah, orang itu tersenyum. Semua orang di departemen tahu, formulir cuti terakhir harus ditandatangani Direktur Liu. Kalau dia tidak setuju, berapapun cuti tahunan yang kamu kumpulkan, percuma. Hatiku berdebar kencang. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk mengalihkan topik. Tapi mulutku terbuka, tidak ada satu kata pun yang keluar. Pintu ruang istirahat setengah terbuka. Koridor sunyi senyap, hanya terdengar dengungan rendah AC sentral. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Seperti ada jarum yang menggantung di atas kepalaku, tipis, dingin, saat akan membantah Zhang Hao. Pintu ruang istirahat tiba-tiba hening. Lalu kami melihat Liu Ruyan. Dia berdiri di ambang pintu. Satu tangan memegang cangkir kopi keramik putih polos, satu tangan lagi di samping tubuhnya. Berdiri tegak. Tapi raut wajahnya sedingin es. Dingin itu bukan marah, melainkan hawa dingin yang meresap dari tulang sumsumnya. Dia melirikku, hanya sekali. Tatapan itu begitu rumit hingga punggungku langsung merinding. Lalu dia mengalihkan pandangannya, tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan pergi. Sepatu haknya menginjak lantai marmer koridor, berdetak, detak, detak. Satu persatu, tidak cepat tidak lambat, tapi seperti ada orang yang memukul dadaku, pukul demi pukul. Setelah suara itu benar-benar hilang di ujung koridor, semua orang di ruang istirahat baru bernapas lega. Zhang Hao menundukkan kepalanya, ekspresi cengengesannya runtuh total. Selesai, selesai. Direktur Liu tidak mungkin mendengar, kan? Aku meletakkan cangkir, jariku agak kaku. Menurutmu, suaraku serak, bahkan aku sendiri mendengarnya seperti suara orang mati. Itu hanya bercanda. Suara Zhang Hao jelas melemah. Direktur Liu pasti tidak akan menganggap serius, kan? Orang seperti dia, biasanya bahkan tidak mau melirik kami para ikan kecil ini. Aku menatapnya, menurutmu dia orang yang suka bercanda? Zhang Hao diam. Ruang istirahat hening, membuat kulit kepala merinding. Keesokan harinya, saat rapat pagi, aku datang 10 menit lebih awal. Saat aku mendorong pintu ruang rapat, semua orang sedang menunduk melihat ponsel atau membaca dokumen, tapi sudut mata mereka semua mengarah ke satu arah. Aku mengikuti arah pandangan itu, lalu aku membeku. Liu Ruyan duduk di samping tempat dudukku. Tempat duduk yang tidak pernah berani diduduki siapapun. Biasanya aku duduk di kursi ketiga di sisi kiri meja panjang dekat jendela. Karena itu memudahkan untuk bangun menjawab telepon. Dan kursi di sampingnya, sejak Liu Ruyan diangkat menjadi wakil direktur, tidak pernah diduduki siapapun. Bahkan asistennya sendiri tidak berani duduk di dekatnya. Tapi sekarang dia duduk di sana. Diam-diam, seperti patung putih dingin. Hari ini dia mengenakan setelan hitam pekat. Potongannya rapi hingga setiap garis seperti diukur dengan penggaris. Di dalamnya ada atasan putih gading dengan leher rendah. Menampakkan sedikit tulang selangka yang ramping. Dia menunduk, materi rapat di depannya terbuka di halaman tertentu. Jari-jarinya dengan lembut menempel di permukaan kertas, tidak bergerak, seperti sedang serius membaca. Atau seperti sedang melamun. Rekan-rekan di sekitarnya tidak berani bernapas keras, pandangan mereka bolak-balik antara aku dan Liu Ruyan. Seperti menonton adegan film horor. Aku memberanikan diri berjalan ke sana, setiap langkah terasa berat. Suara kursi yang ditarik terdengar sangat menusuk di ruang rapat yang sunyi. Aku duduk, berusaha menggeser kursi sedikit ke sisi lain. Tapi aroma dingin dari tubuhnya tetap tercium. Bukan parfum, lebih seperti bau deterjen mahal bercampur suhu tubuh. Semua bulu romaku berdiri. Lenganku menempel erat ke tubuh, bahkan napasku pun kuperlambat. Rapat berlangsung 40 menit, aku tidak mendengar satu kata pun. Liu Ruyan duduk di sampingku. Diam seperti patung. Tapi keberadaannya terlalu kuat, begitu kuat hingga aku hati-hati saat membalik halaman.
Takut jika suara gesekan kertas sedikit keras, akan menarik perhatiannya. Tapi pandangannya selalu tertuju pada layar proyeksi. Sepertinya aku tidak ada sama sekali. Seperti kemarin di depan ruang teh itu juga halusinasiku. Rapat baru setengah jalan. Tiba-tiba dia berbalik, jari-jarinya yang ramping menjepit secangkir kopi dan meletakkannya dengan lembut di atas mejaku. Latte, sedikit gula. Suaranya tidak keras. Cukup jelas untuk kudengar, tapi seperti melempar batu ke danau yang tenang, semua mata di ruang rapat langsung tertuju padaku. Aku terbelalak, terdiam, membeku. Biar aku saja yang ambil. Dia tidak menjawab, hanya mendorong cangkir itu sedikit lebih dekat ke arahku. Gerakannya sangat ringan, tapi tidak bisa ditolak. Aku menerima kopi itu. Dinding cangkir panas membara, panasnya menjalar dari ujung jari hingga ke pergelangan tangan. Di luar cangkir tertera logo kedai kopi di bawah gedung kantor. Itu kedai yang biasa ku beli. Tapi aku tidak pernah membeli di depannya. Bagaimana dia tahu aku hanya minum latte? Dan harus sedikit gula. Pikiranku kacau balau. Jariku terasa sedikit mati rasa karena panas. Tapi aku tidak berani meletakkan cangkir itu. Semua mata di ruang rapat tertuju padaku. Ada yang terkejut. Ada yang penasaran, dan beberapa rekan wanita saling bertukar pandangan penuh arti. Tapi Liu Ruyan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali mengarahkan pandangannya ke layar proyektor, tetap tanpa ekspresi. Saat rapat bubar, akulah yang pertama melesat keluar, hampir kabur. Di koridor, orang-orang belum semuanya pergi. Aku menunduk dan berjalan cepat. Hanya ingin segera kembali ke meja kerja dan bersembunyi. Tapi dari belakang terdengar suara dingin, "Chen Yu," dua kata itu seperti kait. Tepat menghentikan langkahku. Punggungku kaku, seluruh tubuhku terpaku di tengah koridor. Perlahan aku berbalik. Liu Ruyan berdiri di pintu ruang rapat, membelakangi cahaya alami dari ujung koridor. Seluruh tubuhnya seperti dilapisi lingkaran cahaya tipis. Dia menatapku sambil mendongak, seperti sebuah fakta yang sudah pasti. Bukan negosiasi, bukan undangan, hanya pemberitahuan. "Chen Yu, aku sudah memesan restoran Jepang yang kamu suka." Setelah berkata begitu, tanpa menungguku bereaksi, dia langsung berbalik pergi. Suara sepatu haknya kembali terdengar. Tuk, 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 makin menjauh, meninggalkanku sendirian di tempat. Rekan-rekan yang belum pergi segera mengerumuniku, ribut berbicara. "Chen Yu, jujur saja. Apa hubunganmu dengan manajer Liu? Dia belum pernah makan sendirian dengan siapapun sebelumnya. Bahkan makan malam departemen pun dia pergi duluan. Kamu pasti sudah." "Iya, aku sudah 3 tahun bekerja di sini." Manajer Liu bahkan tidak ingat namaku. "Kenapa dia membelikanmu kopi dan memperhatikan porsinya?" "Diam." Aku berteriak. Suaraku bergema di koridor. Aku sendiri merasa asing mendengarnya. Mendorong kerumunan, aku hampir berlari masuk ke tangga darurat. Pintu api yang berat di belakangku terbanting tertutup, bam. Mengisolasi semua suara. Hanya tinggal napasku yang berat, bergema di ruang sempit itu. Aku meraih ponsel, jari masih gemetar. Mencari nomor Zhang Hao dan meneleponnya. Telepon berdering 7-8 kali baru diangkat. Suara Zhang Hao yang masih mengantuk terdengar. "Halo? Pagi-pagi begini, ngapain? Ini ulahmu." Aku merendahkan suara. Tenggorokanku terasa perih membara. Kenapa? Zhang Hao jelas belum bangun. Nada bicaranya malas. Liu Ruyan mendengarnya. Hari ini dia duduk di sebelahku saat rapat. Dia memberiku kopi, dan mengajakku makan siang bersamanya. Di sana terdiam beberapa detik. Lalu meledak tawa yang sangat keras. "Hahaha. Astaga, beneran? Liu Ruyan yang memandang semua orang seperti sampah, dia membelikanmu kopi, dan mengajakmu makan siang? Hahaha, ya ampun, ini matahari terbit dari barat. Kamu masih tertawa?" Aku marah, ingin mencekiknya lewat telepon. "Cepat pergi jelaskan padanya." Bilang itu hanya bercanda. Aku tidak akan menjelaskan. Zhang Hao selesai tertawa. Nada bicaranya masih sisa tawa. "Jelaskan apa? Bagaimana kamu mau aku menjelaskan? Bilang perkataanmu itu asal-asalan? Aku tidak mau." "Zhang Hao, ini bagus, loh. Liu Ruyan cantik, badannya juga enak. Keluarganya kaya pula. Kamu beruntung besar kepalamu." Aku menggeram. Cara dia memandangku seperti ingin melahapku hidup-hidup. Kamu tidak lihat pemandangan itu. Dia tidak seperti ingin mendekatiku, dia seperti ingin membunuhku. Urus sendiri, kawan. Masalah ini benar-benar aku tidak bisa campur. Suara Zhang Hao akhirnya sedikit serius. Tapi masih dengan nada yang suka melihat keributan. "Tapi serius, kalau Liu Ruyan benar-benar menyukaimu, kamu tidak akan bisa lari." Semoga beruntung. Telepon terputus. Aku menatap kata, panggilan berakhir, di layar. Pengen banget banting ponsel. Siang hari, aku sengaja berlambat-lambat sampai pukul 12.40. Baru saja berjalan menuju kantor Liu Ruyan, sepanjang jalan jantung berdebar seperti genderang, telapak tangan penuh keringat. Kantornya di ujung koridor, pintunya setengah terbuka,
menyorotkan celah cahaya kuning hangat. Aku menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu masuk, dia ternyata masih menunggu. Bagian luar meja kerja rapi bersih, di atas meja terhidang makanan Jepang pesanan, tersusun rapi dalam beberapa kotak lakal yang indah. Di sampingnya ada 2 pasang sumpit kayu, segelas air lemon, dia duduk di kursi kantor. Sedikit memiringkan tubuh, pandangan tertuju keluar jendela, mendengar suara pintu terbuka. Dia berbalik, menatapku sekilas, menunjuk kursi di seberang. Aku duduk, pantat hanya menyentuh setengah kursi. Seluruh tubuh tegang seperti busur yang ditarik penuh. Tidak ada selera makan sama sekali. Direktur Liu, aku ingin menjelaskan kejadian kemarin padamu. Makan dulu. Direktur Liu, tapi... Selesai makan baru bicara. Dia mendongak menatapku, di dalam kedua mata hitam pekat itu. Terkandung makna yang tak bisa dibantah. Aku hanya bisa menelan kata-kata selanjutnya, mengambil sumpit. Menjepit sepotong salmon dan memasukkannya ke mulut, rasanya seperti mengunyah lilin. Dia justru makan dengan tenang. Bahkan beberapa kali menambahkan lauk untukku. Setiap kali tepat menambahkan jenis yang biasa kusukai. Gerakannya alami seolah kita sudah bersama-sama makan tak terhitung banyaknya. Hatiku semakin dingin saat makan, akhirnya meletakkan sumpit. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan seluruh keberanian, Direktur Liu, kemarin siang Zhang Hao. Perkataan di pantry. Perkataan apa? Dia menunduk. Menggunakan tisu untuk membersihkan sudut mulut dengan lambat. Yaitu tentang Anda dan aku. Perkataan yang itu. Yang mana? Dia akhirnya mendongak. Pandangannya tenang menatapku, seperti menunggu jawaban ujian seorang murid. Tenggorokanku kering. Tenggorokan seperti tersumbat segumpal kapas. Yaitu dia bilang Anda tertarik padaku dan kata-kata itu. Itu semua tidak benar. Orang itu mulutnya tidak bisa dipercaya. Sepanjang hari omong kosong. Oh ya? Dia meletakkan tisu, mengambil gelas dan menyesap air. Gerakannya anggun tidak seperti di kantor. Tapi aku menganggapnya serius. Apa? Aku sempat tidak mengerti. Dia berkata, aku bilang. Aku menganggapnya serius. Dia berdiri, memutar meja kantor. Berjalan ke depanku, menunduk menatapku. Sudut ini, dia menjulang tinggi. Bayangannya jatuh padaku, membawa dingin yang menekan. Chen Yu, mulai hari ini, kau adalah milikku. Aku tiba-tiba berdiri, kursi menggores lantai dengan suara melengking. Direktur Liu, ini sama sekali kesalahpahaman. Apakah kesalahpahaman? Akulah yang memutuskan. Anda tidak bisa begini. Aku bisa. Dia melangkah maju, mendekat lebih dekat, cukup dekat hingga aku bisa melihat dengan jelas. Bayanganku di pupil matanya. Wajah itu penuh kegugupan dan ketakutan. Chen Yu. Aku paling benci orang menipuku. Aku tidak menipumu. Kalau begitu buktikan padaku. Buktikan apa? Buktikan bahwa kau dan Zhang Hao tidak bersekongkol mempermainkanku. Aku benar-benar bingung. Siapa yang akan bercanda soal begini? Siapa yang kelebihan? Sampai membuat lelucon murahan pada wakil direktur? Aku tidak tahu. Dia mengulurkan tangan. Jari-jari panjang dan dingin, menyentuh dasiku, dengan lembut merapikannya untukku. Gerakannya lembut hampir seperti khusyuk, tapi kedua mata itu begitu dingin hingga membuat punggungku merinding. Tapi sebaiknya kau berikan bukti, kalau tidak bagaimana? Tenggorokanku menegang, suaraku bergetar. Dia berjinjit. Mendekat ke telingaku, napas hangat menyapu telinga, seperti es licin melewati kulit. Kalau tidak, aku akan menguncimu, membuat matamu hanya bisa melihat aku seorang. Seluruh bulu romaku berdiri. Kaku di tempat. Kata-kata itu seperti dipaksakan keluar dari sela gigi, membawa semacam obsesi dan keseriusan yang sakit. Dia mengatakannya begitu ringan seperti mengatakan cuaca hari ini bagus, tapi setiap kata membawa bobot yang tak terbantahkan. Aku menunduk menatap wajahnya yang begitu dekat, wajah itu masih cantik sempurna, tapi di dasar matanya bergolak sesuatu. Membuat punggungku menjalari dingin yang menusuk tulang. Hari-hari berikutnya, aku hidup di neraka. Setiap pagi saat melangkah masuk pintu perusahaan, hatiku mulai terasa berat. Liu Ruyan pasti muncul tepat waktu di samping mejaku. Di tangannya tergantung sarapan yang masih mengepul, kadang roti panggang baru matang, kadang bubur kental, kadang sandwich yang ditata rapi. Dia tidak pernah bicara, meletakkan lalu pergi. Tapi benda itu menekan mejaku seperti besi panas membara, membuatku takut menyentuhnya. Juga takut membuangnya. Saat istirahat siang, dia muncul tepat di samping mejaku. Berdiri tegak dengan sepatu hak tinggi. Chen Yu, makan. Hanya 2 kata, singkat tanpa ruang tawar-menawar. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak. Bilang ada pekerjaan mendesak. Dia diam berdiri di samping, tidak bicara. Tidak pergi. Hanya menatapmu sampai kulit kepalamu merinding. Sampai kau membereskan barang dan pergi dengannya. Setelah kerja, dia mengantarku pulang sendiri. Mobil hitamnya terparkir di depan kantor. Jendela turun, memperlihatkan wajah sedingin es. Naik. Suaranya tidak keras, tapi semua orang yang lewat menoleh ke sini.
Aku memberanikan diri membuka pintu dan duduk. Sepanjang jalan diam, wewangian dingin di mobil sama persis dengan aroma tubuhnya. Sesak membuatku sulit bernapas. Gosip di perusahaan sudah menyebar liar. Ruang istirahat, koridor, ruang lift, di mana-mana orang bergosip. Apakah Chen Yu benar-benar pacaran dengan Direktur Liu? Sejak kapan Direktur Liu berubah? Bukannya dulu dia cuek pada semua orang? Kenapa dia memilih dia? Berbagai versi tebakan beredar heboh. Ada yang bilang aku kerabat Liu Ruyan. Ada yang bilang aku memegang rahasianya. Ada yang bilang aku sudah lama bersamanya, cuma sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Kemanapun aku pergi, ada yang menatapku. Tatapan itu ada yang iri. Ada yang cemburu, ada yang mengejek, ada yang menonton drama. Tidak ada satupun niat baik. Aku mencoba menghindarinya. Suatu hari aku pulang lebih awal, saat dia rapat, aku menyelinap keluar kantor. Pergi ke warnet di samping kantor, berpikir mencari sudut untuk bersembunyi, menunggu dia pulang dulu baru kembali. Warnet penuh asap, suara keyboard berderak. Aku duduk di tempat paling dalam. Baru 10 menit menyalakan komputer, headphone belum terpasang, tiba-tiba layar bagian atas gelap. Aku mendongak. Liu Ruyan berdiri di belakangku, sedikit membungkuk. Bayangan menutupi kepalaku. Mata hitam pekatnya, dalam cahaya redup warnet, tampak sangat dalam. Chen Yu, dia bicara, suaranya tidak keras. Tapi jelas mengalahkan keributan di sekitarnya. Kenapa kesini? Aku kaget hampir melompat dari kursi. Headphone tergantung di leher bergoyang. Bagaimana kau menemukanku? Dia tidak menjawab. Hanya mengulurkan tangan, jari-jari panjang dan dingin mencengkeram pergelanganku. Kekuatannya luar biasa. Kembali, aku tidak kembali. Aku juga naik pitam. Melepaskan tangannya dan berdiri, menatapnya dengan leher kaku. Liu Ruyan, cukup sudah. Apa hakmu mengatur aku? Dia menatapku, suhu di matanya turun sedikit demi sedikit. Perlahan menyipitkan mata. Hak, dia mengulangi. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi seperti beban nyata menekan dadaku. Karena aku atasanmu. Atasan pun tidak bisa begini. Chen Yu, dia memotong. Suaranya lebih dingin, tapi setiap kata seperti ujung pisau yang tajam. Jangan uji kesabaranku. Lalu dia melepaskan tanganku dan berbalik pergi. Sepatu hak tinggi di lantai warnet yang berminyak. Berbunyi tidak serasi. Beberapa orang yang main game di sekitar menoleh sekilas, lalu menunduk lagi mengetik keyboard. Aku berdiri di tempat, dada naik turun hebat. Entah marah atau takut. Kukira dia menyerah. Orang seangku dia, setelah ditolak di depan umum, pasti akan berhenti. Tapi keesokan harinya aku baru tahu apa arti, jangan uji kesabaranku. Aku pergi ke kantin, membawa nampan mencari tempat duduk. Beberapa rekan yang biasa akrab duduk bersama. Begitu aku mendekat, mereka serempak seperti sepakat, berdiri membawa nampan. Bilang sudah selesai makan, lalu pergi tanpa menoleh. Aku duduk sendirian di meja kosong. Semua kursi di sekitarnya penuh, hanya mejaku yang sepi. Seperti sebongkah es yang terapung di laut. Aku ke meja kerja, di atasnya ada email dari HR. Tercetak, dengan stempel merah Departemen SDM. Isinya kata-kata sopan. Intinya satu, kawan Chen Yu, berdasarkan evaluasi kinerja kerja terkini. Disarankan menyesuaikan struktur bakat perusahaan. Sederhananya, dipindahkan. Dari tim proyek inti ke Departemen Pinggiran. Kenaikan posisi terselubung. Aku pergi rapat. Semua orang duduk, hanya kursiku yang dihilangkan. Aku berdiri di pintu ruang rapat. Melihat kursi kosong itu, rekan-rekan di sekitarku menunduk, tak ada yang menatapku. Tak ada yang bicara. Cahaya proyektor menyinari dinding putih, layar menampilkan slide presentasi. Liu Ruyan duduk di ujung meja panjang, tanpa ekspresi membalik dokumen di depannya, dari awal sampai akhir tidak menatapku sekalipun. Tapi dia tahu, di seluruh ruang rapat hanya aku yang berdiri. Aku mengerti. Dia menunjukkan dengan caranya sendiri. Di tempat ini, dialah yang berkuasa. Jika aku tidak menunduk, aku akan dikucilkan semua orang, dihancurkan oleh seluruh sistem. Sampai aku menunduk. Sebagian besar koridor gelap gulita, baru aku bangkit dan naik lift menuju basement. Basement cukup luas, hanya terparkir beberapa mobil yang pulang terlambat. Lampu neon bersinar redup. Cahayanya putih pucat, menyinari pola anti-selip di lantai, seperti wajah-wajah yang berkerut. Aku bersandar di dekat pilar menunggu, sekitar 20 menit kemudian, pintu lift terbuka. Liu Ruyan keluar, memegang tas tangan, langkahnya santai. Melihatku, dia sama sekali tidak terkejut, seperti sudah tahu aku akan menunggunya di sini. Dia bahkan sedikit melengkungkan sudut bibirnya. Sudah sadar, apa maumu sebenarnya? Aku menatapnya dengan mata merah, suaraku bergema di basement yang sepi, serak karena tertahan lama. Sederhana saja, dia mendekatiku, mengangkat tangan merapikan. Rambutku yang berantakan tertiup angin, jari-jarinya menyapu keningku, terasa dingin. Gerakannya lembut, seperti sedang menggosok sebuah porselen berharga, tapi kata-kata yang keluar darinya
Terasa pahit seperti bau karat. Tetap di tempat yang bisa kulihat, hanya dengar perkataanku. Hanya lihat aku, hanya milikku. Gila. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya. Ini nafsu mengontrol. Ini tidak normal. Dia memiringkan kepala, lengkungan sudut bibirnya sedikit dalam. Seperti sedang menikmati pemandangan menarik. Dia mengaku dengan tegas. Hanya padamu. Aku benar-benar kehabisan akal. Memukul tidak bisa. Memaki juga kalah, menghindar pun tidak bisa. Dunia ini sepertinya dia bentuk menjadi kotak besi tertutup. Kemanapun aku menabrak, semuanya tembok. Aku bahkan benar-benar mencari Zhang Hao. Zhang Hao kali ini akhirnya sadar. Mungkin terkejut dengan kondisiku, dia inisiatif datang ke perusahaan mencari Liu Ruyan untuk menjelaskan. Suatu hari saat istirahat siang. Dia menghadang di depan kantor Liu Ruyan, berkeringat deras, bicara tidak karuan. Nona Liu, hari itu saya benar-benar asal bicara. Tidak ada hubungannya dengan Chen Yu. Coba lihat. Ini adalah catatan obrolan saya dengannya. Dia menyerahkan ponselnya, layar menampilkan obrolan santai kami beberapa bulan lalu. Semua omong kosong tidak berguna. Liu Ruyan meliriknya, sekali lihat saja. Sudut bibirnya langsung membentuk senyum sinis. Kerja sama yang bagus. Apa? Zhang Hao tidak mengerti, terbelalak dengan mulut terbuka. Kalian berdua bersekongkol untuk membohongiku? Nona Liu, saya sumpah. Pergi. Satu kata. Tegas. Liu Ruyan berbalik masuk ke kantornya, pintu tertutup di depan Zhang Hao. Bam. Betul-betul, daun tanaman hijau di koridor ikut bergetar. Zhang Hao pergi dengan malu-malu kembali menemuiku. Penuh rasa bersalah. Sobat, selamat menanggung sendiri. Perlu kau bilang. Aku bersandar di meja kerja, menatap langit-langit. Mataku perih kering. Aku harus mencari cara, harus menemukan bukti yang bisa membuatnya percaya. Aku mulai mencari semua hal yang bisa membuktikan tidak bersalah, menemukan rekaman CCTV perusahaan 3 bulan lalu. Dalam rekaman itu, pertama kali aku ngobrol dengan Zhang Hao tentang Liu Ruyan di dapur. Saat itu tidak ada siapapun di sekitar, itu hanya obrolan biasa. Aku juga menemukan catatan WeChat Zhang Hao dengan beberapa rekan kerja. Screenshot, ku simpan, ku cetak. Setumpuk tebal, setiap halaman bisa membuktikan perkataan di dapur hari itu. Benar-benar hanya ucapan asal, tidak ada rencana, tidak ada konspirasi. Tidak ada apa-apa. Aku merapikan semua bahan, mengajak Liu Ruyan bertemu di kafe lantai paling atas perusahaan. Lantai atas memiliki jendela kaca penuh, sinar matahari senja menembus kaca, menyepu semuanya dengan warna oranye hangat. Hanya kami berdua di kafe. Pelayan mengantar 2 gelas air lalu mundur ke belakang bar. Aku mendorong map dokumen ke hadapannya. Membuka tali pengikat, mengeluarkan tumpukan tebal bahan. Coba lihat. Kronologi, saksi, catatan obrolan. Screenshot CCTV, semuanya bisa membuktikan, perkataan Zhang Hao itu hanya iseng sesaat. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya menyelesaikannya dalam satu napas, menatap wajahnya dengan tajam. Dia membalik halaman demi halaman, gerakannya lambat, seperti membaca novel yang tidak penting. Ekspresinya tenang hingga hampir dingin. Sinar matahari sore menyinari sisi wajahnya, bulu matanya menciptakan bayangan halus di pipinya. Jantungku tercekat di tenggorokan, jari-jariku menggenggam erat di bawah meja hingga putih. Akhirnya dia selesai membaca halaman terakhir. Dia menutup map dan mendongak menatapku. Lalu dia mengambil dokumen itu, kedua tangannya menjepit kedua ujung kertas. Dengan pelan, dia mulai merobek dari tengah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kertas tebal itu hancur berkeping-keping di tangannya. Kertas putih berjatuhan seperti salju, memenuhi permukaan meja kayu coklat tua, bagaikan salju yang hening. Aku terpana, tenggorokanku seperti tersumbat, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan utuh. Palsu. Dia mendekat, kedua tangannya menangkup wajahku. Telapak tangannya dingin, ujung jarinya sedikit menekan. Semua bukti faktanya. Selama itu bisa membuktikan kau bukan milikku, semuanya palsu. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Yang kudengar, yang kurasakan. Liu Ruyan sudah gila. Suaraku bergetar, seluruh tubuhku gemetar. Kau tahu apa yang kau katakan? Sudutnya menarik senyuman tipis, tapi matanya dalam seperti lubang hitam yang tak terlihat dasarnya. Gila, dia mengakuinya. Jadi jangan buang-buang tenaga lagi. Chen Yu, tinggallah dengan patuh di sisiku. Aku menatap matanya yang hampir seperti orang gila. Rasa dingin yang menyengat naik dari telapak kaki, menjalar hingga ke kepala, seluruh tubuhku seperti dilempar ke dalam ruang es. Suhu telapak tangannya di pipiku, lagi-lagi hangat. Kontradiksi itu membuat perutku mual. Sudahlah, tidak bisa kabur, kan? Sesuatu di otakku tiba-tiba putus. Seperti tali yang terlalu lama tegang, akhirnya tak mampu menahan tekanan, putus dengan bersih. Kalau begitu, mari kita gila bersama. Lagi pula, wajah Liu Ruyan ini, tubuh ini, perawakan ini, dimanapun ditempatkan adalah kelas atas. Aku tidak rugi.
Dia sepertinya merasakan perubahan tatapanku, mungkin ada lebih sedikit rasa takut, lebih banyak sesuatu yang lain. Dia sedikit memiringkan kepala, matanya menunjukkan sedikit rasa penasaran. Ada apa? Dia bertanya. Bukannya mau makan? Kataku. Nadanya santai seperti orang yang berbeda. Lapar. Masakan baru apa yang kau pelajari? Kalau tidak enak, aku akan mengkritik. Dia ditariku berdiri, langkahnya sedikit goyah. Matanya terus menatap saat kita berdekatan, lalu mendongak menatap profil wajahku. Suaranya sedikit gemetar. Tidak melawan lagi, aku berhenti, berbalik menghadapnya. Mendekat, cukup dekat untuk menghitung bulu matanya, cukup dekat untuk merasakan napasnya yang tiba-tiba terengah. Apakah melawan berguna? Aku bertanya pelan, jari-jariku mengusap punggung tangannya yang halus. Nona Liu Ruyan, apapun yang kau inginkan, tak pernah ada yang bisa menolak, kan? Pupil matanya mengecil. Dia menatapku dengan tatapan tetap, seperti sedang menilai apakah kata-kataku nyata. Jadi, suaranya lebih pelan lagi, dengan penuh hati-hati mencoba. Jadi aku menunduk. Mencium bibirnya. Sangat lembut, sedikit dingin. Juga aroma sejuk di tubuhnya. Dia kaku total, seperti patung yang sempurna. Diciumku, tanpa respons apapun. Sampai aku sedikit mundur. Baru dia tersadar, matanya langsung dipenuhi sesuatu seperti tsunami, mencengkeram kerah bajuku. Kekuatannya besar seperti ingin mengangkatku seluruhnya. Kau mempermainkanku, suaranya serak. Matanya memancarkan kilatan kejam. Chen Yu, kalau kau berani mempermainkanku. Aku menciumnya lagi. Kali ini dengan kekuatan, membuka giginya. Masuk. Dia mendengus pelan, jari-jari yang mencengkeram kerah bajuku gemetar. Lalu perlahan melonggarkan genggamannya, beralih memegang pundakku, dengan respons yang mendesak. Ciuman itu menjadi liar dan kacau, dengan kegilaan yang nekat. Sampai keduanya kehabisan napas, baru berpisah. Bibirnya bengkak, ujung matanya memerah tipis. Matanya basah menatapku. Bibir yang perih ini merasakan sedikit rasa logam berdarah. Entah siapa yang menggigit bibir siapa. Gratis, tidak dimakan sayang. Aku tersenyum sedikit nakal, jari-jariku mengusap pipinya yang panas. Lagi pula aku tidak bisa melepaskan dirimu. Lebih baik dinikmati, bukan? Dia menatapku selama 1 menit penuh, seperti ingin menembus jiwaku melalui mataku. Akhirnya, dia juga tertawa, tawa yang penuh kegilaan dan posesif. Bagus. Dia berjinjit dan menciumku lagi dengan inisiatif, gumamnya. Nikmati. Aku biarkan kau menikmatinya, katanya sambil menarikku, hampir berlari kecil keluar dari kafe. Melewati koridor, menekan tombol lift. Di dalam lift hanya ada kami berdua. Dia mendorongku ke dinding lift, menciumku dengan tergesa-gesa, tanpa aturan. Murni gigitan, perampasan, seperti binatang kecil yang sangat lapar. Akhirnya menerkam kekuatan yang sudah lama diincar. Sensasi dingin dari dinding logam meresap ke punggung melalui kemeja, tapi suhu tubuhnya yang mendekat terasa panas membara. Lift berbunyi, ding, saat sampai di basement parkir. Dia baru melepaskanku dengan enggan, lalu menarikku keluar. Langkahnya cepat dan tergesa-gesa, sepatu hak tinggi mengetuk lantai semen seperti irama drum yang kencang. Kembali ke apartemen mewahnya di dekat kantor. Kunci pintu berbunyi klik terbuka, dia langsung mendorongku ke dinding lorong, bahkan tanpa melepas sepatu. Ciuman kembali turun seperti badai, jari-jarinya dengan tergesa membuka kancing kemejaku. Satu kancing terlepas karena ditariknya. Jatuh ke lemari sepatu dengan suara nyaring. Aku pasrah menerima perampasannya, menunggunya sedikit meredakan amukannya. Baru aku balik menguasai, memeluk pinggangnya, mendekap seluruh tubuhnya ke arahku. Memperdalam ciuman itu, tanganku menyusup ke balik bajunya. Dalam gelap hanya terdengar helaan napas kami yang sangat berat. Dia berbisik di telingaku, dengan napas tersengal dan gemetar, katakan kau mencintaiku. Chen Yu berkata, aku menggigit cuping telinganya yang sensitif, menjawab dengan suara serak. Aku mencintaimu. Tubuhnya tersentak hebat, lalu melingkariku dengan lebih gila lagi. Katakan sekali lagi, katakan lagi, aku mencintaimu. Aku tertawa kecil, menurut saja, memanggil nama kecilnya yang jarang diizinkan orang lain panggil. Dia seperti tersambar kebahagiaan besar, seluruh tubuhnya lemas dalam pelukanku, mendongak menatapku. Matanya sayu dan puas. Aku juga mencintaimu, gumamnya. Sangat mencintaimu, Chen Yu. Malam itu kami berhubungan. Di tempat tidurnya yang besar dan empuk. Spray abu-abu gelap, kainnya halus dan dingin. Menempel di punggung seperti lapisan air tipis. Tapi raut wajahnya penuh gairah, melingkarku seperti tanaman merambat. Ingin meleburnya sepenuhnya ke tulang sumsumnya. Selama proses itu dia terus menatap mataku, dengan tuntutan keras kepala. Tatap aku, hanya aku, selamanya. Aku membungkuk menciumnya, membungkam kata-kata posesif itu, menjawab dengan tindakan. Setelah selesai,
Dia meringkuk dalam pelukanku, jari-jarinya masih erat menggenggam tanganku, seolah takut aku akan pergi saat dia memejamkan mata. Kau milikku, bisiknya rendah, dengan helaan napas penuh kepuasan. Aku menjawab malas dengan mata terpejam. Selamanya. Dia diam sebentar, napasnya perlahan melambat. Tiba-tiba dia bicara lagi, tentang Zhang Hao. Aku segera memotongnya. Membalikkan tubuhnya, menindihnya, mencium tulang selangkanya. Suaranya serak setelah aktivitas berat. Di saat seperti ini kau malah memikirkan orang lain. Dia tertegun, lalu tersenyum. Mengulurkan tangan memeluk leherku. Tidak, hanya memikirkanmu. Hanya memikirkan Chen Yuku. Kami melakukannya sekali lagi, lebih lama dari pertama. Lebih mesra. Saat dia mencapai puncak dengan gemetar dalam pelukanku, air mata mengalir diam-diam. Membasahi bahuku. Mulutnya terus mengulang namaku, seperti doa. Seperti kutukan. Kami menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Dia membayar sewa setahun penuh untukku. Aku keberatan, dia hanya menatapku. Arti tatapannya sangat jelas. Coba ulangi sekali lagi. Aku pun tidak memaksa. Begini lebih baik. Dia merapikan lemari apartemen baruku, menggantung kemejaku dan gaunnya berdampingan. Senyum tipis di sudut bibirnya. Lebih dekat denganku, aku bisa datang kapan saja. Selalu selamat datang. Aku memeluknya dari belakang, dagu bertumpu di bahunya. Menghirup aroma segar di rambutnya. Pacar? Sedang memeriksa, sudah seharusnya. Tubuhnya sedikit kaku, menoleh menatapku, matanya lebih dalam dari biasanya. Kau akui, aku pacarmu? Kalau bukan, apa? Aku mengangkat alis, mencium daun telinganya. Kita sudah begini. Apa kau mau mengingkari? Dia menatapku beberapa saat, lalu berbalik memeluk pinggangku erat. Dia membenamkan wajah di dadaku, berkata dengan suara teredam, tidak akan. Sepanjang hidup tidak akan berpisah. Suaranya mengandung getaran yang berulang dan kegelisahan yang tak kunjung hilang di kedalaman. Aku tahu dia belum sepenuhnya sadar, urat saraf di hatinya masih tegang. Bisa putus kapan saja, tapi aku tampil sempurna. Aku benar-benar seperti seorang pria biasa yang sedang jatuh cinta. Pacar biasa. Setiap pagi dan malam aku kirim pesan tanpa henti, aku selalu mencari dia. Membawakannya jus jeruk segar dari toko jus favoritnya. Menemaninya makan, menemaninya belajar dan lembur, sesekali menyiapkan hadiah kecil. Tidak mahal. Tapi semuanya dengan hati. Seperti suatu hari dia menyebut sesuatu sepintas, aku mencari di 3 situs barang bekas sampai ketemu. Seperti toko kue favoritnya mengeluarkan edisi musiman, aku antri 40 menit untuk membelinya. Saat dia menerimanya, matanya berbinar, seperti ada bintang yang jatuh ke dalamnya. Dan pelukan yang lebih erat sebagai balasan, seperti terus memastikan keajaiban ini nyata, memastikan aku tidak akan tiba-tiba kembali menjadi orang yang dulu mati-matian ingin melarikan diri. Aku bahkan mulai merencanakan masa depan kita. Tahun depan aku ingin pindah ke cabang selatan. Suatu malam saat kita berdesakan di sofa menonton film, aku pura-pura santai menyebut, di sana banyak peluang. Udaranya juga hangat, cocok untuk hidup. Dia bersandar di pelukanku. Jari-jarinya melilit pergelangan tanganku, mendengar itu dia mendongak. Kemanapun kamu pergi. Aku ikut. Kalau begitu sepakat ya. Aku tertawa sambil mencubit hidungnya. Nanti kita beli rumah kecil, yang ada balkon, kamu bisa tanam mawar dan hidrangea favoritmu. Matanya menatapku tanpa berkedip, cahaya layar televisi berkelap-kelip di dasar matanya. Sungguh? Dia bertanya pelan, suaranya mengandung harapan yang sulit terdeteksi, dan sedikit keraguan yang hati-hati. Tentu saja sungguh. Aku menunduk mencium keningnya. Lalu apa? Kamu mau lari? Dia menggeleng keras, memelukku lebih erat. Kamu juga tidak boleh lari. Tidak lari. Aku membelai rambutnya. Nada suaranya lembut. Sudah jatuh bersama, tidak bisa lari. Hari-hari berlalu begitu saja. Dia perlahan melonggarkan kewaspadaannya. Di depanku. Dia bukan lagi landak yang penuh duri, lebih seperti gadis biasa yang sangat kurang rasa aman, hanya berpegang pada satu-satunya yang bisa dia pegang. Kadang-kadang masih menunjukkan kontrol yang sangat kuat, seperti pesan harus dibalas segera, telepon harus diangkat dalam 3 dering. Tidak boleh ada komunikasi di luar pekerjaan dengan lawan jenis manapun, semua jadwal harus dilaporkan sebelumnya. Dia bahkan tahu semua kata sandi akun sosialku. Semuanya aku terima, bahkan aku aktif bekerja sama. Dengan lembut. Besok departemenku ada seminar lintas kelompok, proyek kerjasama dengan divisi tetangga. Ada 3 rekan wanita di kelompok. Tidak banyak orang, sekitar 2 jam selesai. Nomor ruang rapat dan waktunya sudah kukirim ke ponselmu. Setelah selesai aku langsung telepon kamu. Dia akan memeriksa daftar itu dengan saksama, lalu mengangguk. Baik, kalau selesai beritahu aku jemput kamu. Keesokan harinya, dia memang muncul tepat waktu di bawah gedung rapat, berdiri diam di samping tanaman hijau di lobi. Melihat ke bawah ke ponsel, sosoknya tampak sedikit sendirian. Saat aku keluar dan melihatnya, aku berlari kecil ke arahnya,
Dengan natural merangkul bahunya. Lama menunggu? Lapar tidak? Mau makan apa? Dia perlahan rileks dalam pelukanku. Menggeleng. Lapar. Lancar? Lancar. Cuma agak kangen kamu. Dia akan tersenyum kecil. Meraih tanganku. HM, aku juga kangen kamu. Kita seperti pasangan kampus biasa. Kencan, makan. Jalan-jalan, menonton film. Hanya saja dia selalu menggenggam tanganku begitu erat. Seperti takut aku akan menguap di udara begitu lepas. Matanya selalu menatapku dengan posesif yang tak terbantahkan. Dan aku berperan sebagai pacar sempurna. Sabaran, lembut, perhatian. Memanjakan. Orang-orang di sekitar dari awalnya terkejut, lalu takut, lalu simpati, perlahan menjadi terbiasa. Kadang bahkan bercanda. Chen Yu, tunggu pacar lagi? Wah, benar-benar tak terpisahkan. Siapa sangka wakil Direktur Liu begitu lengket saat pacaran. Aku tersenyum tidak menjawab. Zhang Hao diam-diam menghubungiku beberapa kali. Saat pesannya masuk, aku sedang bersandar di sofa. Liu Ruyan berbaring dengan kepala di pangkuanku, matanya terpejam istirahat. Acara variety show apa yang diputar di TV, suaranya sangat kecil. Hangat seperti suara latar putih. Layar ponsel menyala, avatar Zhang Hao muncul di kotak dialog. Sobat, kamu tidak apa-apa? Aku lihat grup perusahaanku ramai, kamu disandera? Perlu lapor polisi? Aku melihat beberapa baris itu, lalu menunduk menatap orang di pangkuanku. Napas Liu Ruyan tenang, bulu matanya yang panjang diam terlekat pada kelopak matanya, bagai dua sayap kupu-kupu yang lelah. Tidak apa-apa, saya balas dua kata, lalu hapus seluruh kota obrolan itu. Siapa? Liu Ruyan tidak membuka mata, suaranya malas, setengah tertidur. Agen asuransi, saya berbohong tanpa mengubah ekspresi, lalu mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. Rambutnya halus dan lembut, nyaman dipegang. Dia hanya bersenandung. Lalu menggesekkan kepalanya lebih dalam ke telapak tanganku, seperti kucing yang akhirnya menemukan posisi nyaman. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya. Katanya mau mengupaskan apel untukku. Dia mengambil pisau buah dari bawah meja kopi, menunduk. Dengan kikuk mengupas kulit apel, gerakannya sulit, kulit apel yang terkelupas putus-putus menjadi potongan kecil. Dia mengerutkan kening, lalu mengubah sudut dan mencoba lagi. Aku menatap profil wajahnya yang fokus. Untuk sesaat, sesuatu di sudut hatiku bergerak ringan, seperti di bawah permukaan danau yang membeku. Tiba-tiba ada ikan yang membalikkan badan, bahkan tanpa riak sedikit pun, cepat berlalu. Aku segera menekan kembali getaran kecil itu. Tidak boleh lemah hati. Ini hanya strategi. Strategi untuk membuatnya lengah. Aku harus membuatnya benar-benar percaya padaku, sampai cukup lunak memberiku kebebasan. Tingkat kebebasan tertentu. Saat itulah aku bisa melakukan apa yang benar-benar aku inginkan. 2 bulan telah berlalu. Senyum di wajah Liu Ruyan semakin sering muncul. Meskipun hanya untukku seorang. Dia tidak lagi seperti dulu. Setiap saat tegang. Sesekali, saat meringkuk di pelukanku menonton film. Dia bisa tertidur tanpa rasa was-was, napasnya tenang, alisnya sedikit berkerut. Jari-jarinya masih tanpa sadar menggenggam ujung bajuku. Hanya saat-saat seperti inilah aku bisa mengamatinya dengan saksama, melihat wajahnya yang indah namun selalu pucat. Melihat garis vertikal tipis di antara alisnya. Perasaan kompleks muncul di hatiku. Jijik, takut, marah. Sesekali ada juga sesuatu yang tak bisa kujelaskan, seperti jarum halus yang menusuk sudut hati yang tak bisa kujangkau sendiri. Dia sebenarnya menyedihkan, terperangkap oleh obsesinya sendiri. Tapi aku segera menyingkirkan belas kasihan yang tak berguna ini. Dia pelaku, aku korban. Sesederhana itu. Perubahan terjadi pada suatu sore di akhir pekan. Kami selesai makan makanan pesan antar, meringkuk di sofa menonton film lama. Dia berbaring di pangkuanku, aku sesekali mengelus rambutnya, jari-jariku melilit ujung rambutnya. Cahaya di luar jendela berubah dari jingga menjadi abu-abu. Lampu besar di dalam ruangan tidak dinyalakan, hanya cahaya layar TV yang berkelap-kelip. Tiba-tiba dia berbicara, suaranya sangat pelan, tapi seperti jarum jatuh di udara yang sunyi. Chen Yu, minggu depan kakekku ulang tahun ke-80. Keluarga mengadakan pesta. Kamu temani aku? Ya, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Kakek Liu Ruyan. Gu Zhenshan, nahkoda sejati dunia bisnis kota ini. Meski sudah pensiun, wibawanya masih terasa. Satu kata saja sudah cukup membuat setengah lingkaran bisnis berguncang. Membawaku menemui orang tua, kemajuan ini di luar dugaanku. Tapi aku tidak punya ruang untuk menolak. Di permukaan, aku tidak bisa menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Aku menunduk, merapikan rambutnya. Dengan nada santai. Baik, apa yang perlu disiapkan? Apa aku harus beli pakaian yang lebih formal? Dia berguling menghadapku, matanya bersinar terang di cahaya redup. Kamu mau pergi? Kenapa tidak mau? Aku tersenyum. Menantu jelek toh harus bertemu mertua. Dia menatapku beberapa detik, lalu bersenandung dengan suara sengau. Aku sangat senang. Apa yang menyenangkan dari ini? Aku menepuk punggungnya,
Suaraku mengandung tawa. Omong-omong, kakekmu suka apa? Aku harus siapkan lebih awal. Kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Tidak perlu, potongnya. Dia menengadah, matanya berbinar. Kamu pergi saja sudah cukup. Sisanya biar aku yang siapkan. Bagaimana bisa? Pertemuan pertama, tata krama tidak boleh kurang. Sungguh tidak perlu, nadanya tegas. Bahkan terdengar sedikit tergesa-gesa. Kamu jangan urus apapun. Serahkan padaku. Dia sepertinya takut akan sesuatu. Takut kado yang kupersiapkan tidak sesuai selera kakeknya? Atau takut aku terlalu banyak berinteraksi dengan keluarganya? Aku menekan kecurigaan di hati, lalu mengangguk. Baik, terserah kamu. Dia menghela napas lega. Kembali bersandar di pelukanku, tapi tubuhnya jelas lebih kaku dari sebelumnya. Jari-jarinya tanpa sadar memegang erat lengan bajuku. Keluarganku mungkin agak sulit, katanya lirih. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, anggap saja tidak dengar. Serahkan semua padaku. Begitu melindungiku, aku mencubit pipinya, suaraku dibuat lebih lembut. Tenang. Demi kamu, aku bisa tahan apapun. Dia kembali menatapku dalam-dalam. Ada cahaya berkilau di dasar matanya, lalu dia menciumku dengan inisiatif sendiri. Ciuman itu membawa semacam intensitas yang hampir putus asa, seperti orang yang hampir tenggelam akhirnya meraih sebatang kayu apung, menggenggamnya erat-erat, tidak mau melepaskan. Pada hari pesta itu, dia benar-benar menyiapkan semuanya dengan rapi, dari setelan jas, sepatu, hingga kado ulang tahun untuk kakeknya. Seperti orang yang hampir tenggelam akhirnya meraih kayu apung, menggenggamnya erat tidak mau lepas. Pada hari pesta itu, dia benar-benar menyiapkan semuanya dengan rapi, dari setelan jas, sepatu, hingga kado ulang tahun untuk kakeknya. Satu set perangkat teh antik berkualitas tinggi, katanya dia dapatkannya dari lelang, harganya tidak terbayangkan. Dia berdiri di depan cermin di lorong apartemen, membantu saya memasang dasi, jari-jarinya yang ramping menggerakkan kain sutra biru tua. Kadang-kadang menyentuh rahang bawah saya, terasa dingin. Saya menunduk melihatnya. Hari ini dia memakai riasan tipis, lebih rapi dari biasanya, tapi ketegangan di alis dan matanya tidak pernah hilang. Gugup, dia menatap saya, ujung jarinya menyesuaikan sudut dasi. Sedikit, saya menjawab jujur, melihat diri sendiri di cermin yang sudah dirapikan dengan rapi. Berdiri di sampingnya, ada ilusi bahwa kami cocok sedikit saja. Takut mempermalukanmu. Tidak, katanya dengan yakin, terakhir kali merapikan garis bahu saya. Cantik sekali. Dia sendiri memakai gaun hijau tua, potongan sangat minimalis. Kainnya memancarkan kilau yang redup dan elegan, membuat kulitnya putih seperti porselen, temperamennya dingin dan anggun. Tapi tangan yang memegang saya, ujung jarinya dingin. Kami naik mobil menuju rumah tua keluarga Gu di lereng bukit. Lampu kota di luar jendela mobil mundur perlahan, sinar lampu jalan satu persatu melintasi wajahnya. Dia diam sepanjang jalan. Hanya menggenggam tangan saya erat-erat, ibu jarinya tanpa sadar mengusap ujung jari saya. Jari-jarinya memucat karena tekanan. Mobil melintasi dua gerbang besi tempa yang berat, melewati halaman rumput dan taman yang rapi, berhenti di depan sebuah villa bergaya Eropa yang terang benderang. Lampu kristal di bawah serambi menerangi seluruh halaman depan seperti siang hari. Seorang pelayan dengan hormat membuka pintu mobil. Dia menarik napas dalam-dalam. Menoleh untuk melihat saya sekali. Tatapan matanya begitu rumit sehingga saya tidak bisa membacanya seketika. Kejutan, kemarahan, ejekan, penolakan, ketidakpedulian. Berbagai emosi bercampur dalam pandangannya, seperti jaring yang menyelimuti saya. Bisikan rendah datang dari segala arah. Seperti air pasang yang terus-menerus. Siapa pria di samping Ruyan itu? Belum pernah lihat. Bukan dari kalangan kita. Ya, wajahnya lumayan. Dia ternyata membawa pasangan pria. Dulu tidak pernah. Matahari terbit dari barat. Liu Ruyan seolah... Tidak, Liu Ruyan seolah tidak mendengar kata-kata itu. Punggungnya tegak lurus. Dagu sedikit rangkat. Dia menggandeng saya melewati kerumunan, langsung menuju ke arah seorang lelaki tua di kursi utama. Gu Zenshan duduk di sana, rambut peraknya disisir rapi, mengenakan jaket tradisional Tiongkok berwarna biru tua. Wajahnya kurus, ada bintik-bintik penuaan tipis di tulang pipinya, tapi matanya sama sekali tidak keruh. Tajam seperti elang. Dia sedang berbicara dengan seseorang di samping, dan ketika melihat kami berjalan mendekat, dia menghentikan pembicaraan, pandangannya tepat jatuh pada saya, dengan penilaian yang berat. Tekanan itu bukan sengaja, tapi tumbuh dari tulang sumsum, energi yang dibesarkan karena berada di puncak seumur hidup. Kakek, Liu Ruyan berkata dengan suara lembut, nadanya lebih patuh dari biasanya. Semoga panjang umur dan bahagia. Ini hadiah ulang tahun dari saya dan Chen Yu untuk kakek. Saya ikut membungkuk sedikit, menyerahkan kotak hadiah dengan kedua tangan. Tuan Gu. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Lelaki tua itu tidak menerima. Hanya terus menatap saya dengan mata seperti elang. Udara hening selama 2 atau 3 detik. Kebisingan di ruang perjamuan seperti terisolasi oleh lapisan tak terlihat. Setelah beberapa saat,
Dia akhirnya berbicara perlahan. Suaranya tidak keras, tapi jelas sampai ke telinga saya. Chen Yu, keluarga Anda bergerak di bidang apa? Saya tetap tersenyum. Punggung saya sudah mulai berkeringat dingin. Kakek, saya bernama Chen. Chen Yu, ayah saya Chen Yuanzi, menjalankan sebuah perusahaan teknologi kecil di barat kota. Bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, tidak perlu disebutkan. Dia mengangguk. Tidak terlihat puas atau tidak, memberi isyarat kepada pelayan di samping untuk menerima kotak hadiah. Ruyan jarang membawa teman ke rumah. Nadanya datar. Nikmati saja. Terima kasih, kakek. Ruyan jelas lega, menggandeng saya ingin mundur. Tunggu, lelaki tua itu berbicara lagi, pandangannya kembali ke wajah saya. Kamu bisa main catur? Saya terkejut, jari Ruyan menegang tiba-tiba. Kukunya menekan kain lengan saya. Sedikit, jawab saya hati-hati. Nanti teman saya main satu putaran. Nada suaranya tidak bisa ditolak. Lalu dia melambaikan tangan. Pergilah dulu. Kami mundur ke sudut sepi. Ruyan melepaskan tangannya. Ujung jarinya sedikit gemetar. Ada apa? Saya berbisik. Kakekmu? Tidak apa, dia memotong cepat, tapi nadanya mengandung kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin hanya bertanya iseng saja. Nanti saat main catur. Usahakan kalah dengan indah. Jangan biarkan dia merasa kamu terlalu tajam. Saya melihat penampilannya. Kecurigaan di dalam hati semakin membesar. Selanjutnya aku mengikutinya, diajak berkeliling ke berbagai tempat sepi. Berputar-putar, setiap orang menatapku dengan mata yang seperti ada kaitannya. Pertanyaan yang diajukan tampak santai. Namun sebenarnya setiap kalimat menyelidiki latar belakangku. Keluarga, asal-usul, pendidikan, penghasilan. Saat menyentuh hal sensitif, Liu Ruyan langsung membelokkan. Jawabannya sangat rapat tanpa celah. Dia berusaha keras menyembunyikan sesuatu tentang asal-usulku. Keluargaku, seluruh diriku. Penyembunyian itu terlalu jelas. Begitu jelasnya sampai para tamu di sekitarnya meliriknya beberapa kali. Akhirnya saat jamuan istirahat, Gu Zenshan benar-benar mengutus seseorang memanggilku. Aku mengikuti pembantu melewati koridor, naik ke lantai 2, mendorong pintu kayu tebal ruang kerja. Bau campuran kayu cendana tua dan halaman buku usang. Liu Ruyan, papan catur kayu merah sudah terpasang. Buah catur hitam putih terpisah di kedua sisi. Duduk, orang tua itu menunjuk ke seberang. Aku duduk sesuai perintah. Kau bisa bermain Weiqi? Catur Siangqi? Sedikit paham. Kalau begitu main Weiqi saja. Dia memegang hitam dan mulai duluan. Permainan berjalan dalam keheningan. Gaya catur tenang dan berpengalaman. Setiap langkah jatuh di posisi tak terduga, perhitungan sangat dalam. Aku merespons dengan hati-hati. Sesekali sengaja memperlihatkan beberapa celah agar dia merasa aku berjuang keras, tapi akhirnya kalah. Kalah tidak terlalu buruk. Tiba-tiba dia berbicara, suaranya tidak keras. Tapi seperti batu jatuh ke danau tenang. Anak Ruyan, sifatnya keras kepala. Apa yang diyakininya? Bahkan 9 kerbau 2 harimau pun tak bisa menariknya. Kadang metode yang digunakan salah, melukai orang. Dia sendiri tidak menyadarinya. Tanganku yang memegang buah catur berhenti, aku menatap ke arahnya. Matanya tertuju pada papan catur, seperti membicarakan hal sepele. Dia dulu memelihara burung Huamei. Sangat menyukainya, setiap hari digenggam. Kemudian takut burung itu terbang. Jadi diikat tali di kakinya, dipelihara dalam kandang di samping meja dupa. Lalu burung itu tidak mau makan minum. Beberapa hari kemudian mati. Dia memeluk kandang kosong menangis berhari-hari, sampai sekarang tidak mengerti. Kenapa burung itu lebih memilih mati daripada tinggal di sisinya? Punggungku merinding, jari yang memegang buah catur sedikit kaku. Anak kecil, belum mengerti. Aku berkata dengan suara rendah. Buah catur putih jatuh di papan, mengeluarkan bunyi nyaring. Ya. Orang tua itu menghela nafas. Setelah dewasa, beberapa hal masih tidak berubah. Jika menyukai sesuatu, ia ingin menggenggamnya erat-erat di telapak tangan. Takut kehilangan, takut hancur. Dia mengangkat matanya, tatapannya seperti kail yang menancap di wajahku. Chen Yu, apakah kau merasa dirimu seperti burung sariawan itu? Di ruang belajar begitu sunyi, suara detak jantungku sendiri terdengar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aku menatap balik matanya, menstabilkan napas. Aku bukan burung. Kataku, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku manusia. Dan aku tinggal di sisi Ruyan atas kemauanku sendiri. Jawaban ini keluar. Bahkan aku sendiri merasa asing. Orang tua itu menatapku lama, begitu lama hingga kukira dia akan membongkar kebohonganku. Akhirnya, dia mengangguk. Batu hitam jatuh ke papan. Semoga begitu. Anak itu tidak akan tahan jika terjadi lagi. Permainan berakhir. Kakek terlalu memuji. Aku bangkit untuk pamit. Saat keluar dari ruang belajar, punggungku sudah basah. Tidak akan tahan jika terjadi lagi. Terjadi lagi apa? Apa sekali? Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Saat memasuki ruang pesta,
Langkahku masih goyah. Liu Ruyan berdiri di tepi balkon. Membelakangi ruang pesta, tangannya memegang segelas sampanye, tidak diminum. Hanya dipegang. Punggungnya tampak sangat rapuh di malam hari. Aku berjalan mendekat. Dengan lembut, dia buru-buru menoleh, melihat itu aku. Ketegangan di matanya seketika sedikit kendur, tapi segera mengencang lagi. Bagaimana? Dia merendahkan suara, bertanya dengan cemas. Apa yang kakek katakan padamu? Apakah dia menyulitkanmu? Tidak, aku menggeleng. Dengan alami melingkarkan lengan di pinggangnya. Hanya bermain catur, membicarakan masa kecilmu. Soal memelihara burung sariawan. Wajahnya seketika pucat pasi, darah hilang bersih. Bu, burung sariawan? Apalagi yang dia katakan? Dia meraih lenganku, kukunya menekan hingga ke daging meski melalui jas. Suaranya ditekan sangat rendah. Namun dengan kepanikan yang tak bisa disembunyikan, hatiku tenggelam sepenuhnya. Cerita itu mungkin bukan sekadar cerita. Kau bilang kau sangat suka burung itu, lalu mati. Kau sangat sedih. Aku berbicara dengan nada datar. Hal yang seharusnya aku ketahui. Setelah tertegun, dia tampak sedikit lega, tapi matanya masih panik. Dia memaksakan senyum. Itu semua sudah lama sekali. Kakek benar-benar, kenapa semua hal diutarakan? Dia menoleh dan menghabiskan sampahnya dalam satu tegukan. Gerakannya agak tergesa-gesa, jari-jarinya masih gemetar. Aku merasa tidak nyaman. Chen Yu, dia bersandar ke pelukanku, suaranya mengandung kerapuhan tipis. Kita pulang lebih awal. Oke, baik, aku memeluknya erat. Pandanganku beralih dari wajahnya ke kegelapan malam yang jauh. Dalam perjalanan pulang, dia sangat diam. Hanya memeluk lenganku erat-erat, menyandarkan kepala di bahuku, seperti orang tenggelam yang berpegangan pada satu-satunya kayu apung. Aku memanfaatkan lampu jalan yang melintas di luar jendela untuk melihat profil wajahnya. Bulu matanya menunduk. Membentuk bayangan tipis di pipinya. Napasnya agak tidak stabil. Sesampainya di apartemen, dia tidak menyalakan lampu. Dalam kegelapan, dia mendorongku ke pintu dan menciumku dengan tergesa-gesa. Bibirnya dingin. Dengan kekuatan yang nyaris menyakitkan, seolah melalui cara ini dia ingin memastikan aku masih ada. Memastikan aku tidak akan menghilang seperti burung anis itu. Aku membalas ciumannya, tapi dia yang memimpin kekacauan keintiman ini. Sampai kami berdua terengah-engah. Dia bersandar di bahuku, suaranya teredam. Chen Yu, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah. Aku mengelus punggungnya. Suaraku terdengar sangat jelas dalam kegelapan. Asalkan kau percaya padaku. Tubuhnya kaku sejenak. Dia mengangkat kepalanya, meski dalam gelap. Aku bisa merasakan tatapannya membara. Aku percaya, suaranya sangat pelan. Namun mengandung bobot yang tak terbantahkan. Aku percaya padamu. Dia meraih tanganku dan membawaku ke meja tulis. Dia memutar lampu meja dengan bunyi klik, cahaya kuning hangat menyebar di area kecil yang terang. Dari dalam laci dia mengeluarkan kotak bergaya kuno. Merah tua, catnya sudah sedikit terkelupas, jelas sudah lama disimpan. Dibuka, di dalamnya ada kunci kuningan. Dia mengambil kunci itu. Berbalik menatapku, matanya sangat terang dan juga sangat rapuh. Dia meletakkan kunci itu di telapak tanganku, menutup jari-jariku. Ini semua kepercayaanku. Chen Yu, jangan hianati dia. Dia menarikku ke lemari pakaian kamar tidur. Mengisyaratkan aku membuka pintu lemari coklat tua. Aku melakukannya, lalu dia berjongkok. Mengulurkan tangan untuk memindahkan sekat bagian dalam yang tampak rapat. Di belakangnya ternyata tersembunyi brankas kecil. Tersembunyi di dalam dinding, tidak terlihat dari luar. Bukalah. Dia menatapku, matanya menunjukkan tekad yang hampir seperti jebakan. Aku menatapnya. Lalu menunduk melihat kunci hangat di telapak tanganku. Jantungku berdebar berat di dada. Aku kira aku bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Memasukkan kunci, memutar. Bunyi klik pelan. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau barang berharga. Hanya beberapa map tebal yang tersusun rapi. Judul yang paling atas. Di bawah cahaya kuning lampu meja, tercetak jelas di mataku. Laporan investigasi latar belakang Chen Yu dan kerabat langsungnya. Rahasia. Tanggalnya jauh sebelum lelucon Zhang Hao. Bahkan jauh sebelum aku bergabung dengan perusahaan ini. Aku menoleh cepat ke arahnya. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya sepucat kertas, bibirnya gemetar, namun dengan keras kepala menatap tatapanku. Aku sudah tahu sejak awal, dia mulai bicara, suaranya serak. Tahu kalau ucapan Zhang Hao itu hanya lelucon. Tahu kalau obrolan di ruang teh hari itu sejak awal adalah kesalahpahaman. Otakku kosong selama 5 detik penuh. Kau tahu, aku mendengar suaraku sendiri melayang di udara. Kau selalu tahu. Ya, dia menutup mata, lalu membukanya lagi. Ada lapisan tipis air di dalamnya. Sejak hari pertamamu bekerja, aku sudah memperhatikanmu. Kemudian aku tak tahan untuk menyelidiki semua tentangmu, latar belakang keluarga, pendidikan dan pengalaman. Hubungan sosial, semua yang bisa diselidiki sudah aku selidiki.
Lalu kenapa? Aku kehilangan suaraku sejenak. Kenapa harus seperti itu? Kenapa pura-pura tidak percaya? Kenapa kau memaksaku sampai tahap ini? Dia melangkah maju, meraih kerah bajuku. Air matanya akhirnya jatuh, namun suaranya membawa obsesi gila. Karena aku tidak tahan. Dia hampir berteriak, air matanya jatuh satu persatu di punggung tangannya sendiri. Aku tidak tahan melihatmu tersenyum pada orang lain. Aku tidak tahan melihatmu menjawab telepon rekan kerja, tidak tahan melihatmu duduk makan bersama orang lain di kantin. Meskipun itu sepupumu sendiri, aku tetap sangat gila. Aku butuh alasan yang sah untuk menguncimu di sisiku. Kata-kata Zhang Hao adalah kesempatan yang dikirim surga padaku. Dia menerjang ke pelukanku, memeluk erat pinggangku, menangis hingga seluruh tubuhnya gemetar. Berteriak dengan kacau. Maaf, Chen Yu, aku tahu aku gila. Aku tahu aku tidak normal, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu. Aku berdiri di tempat, masih menggenggam kunci kuningan itu. Logam dingin itu tertanam di telapak tanganku, terasa sakit. Ternyata begitu. Semuanya bukan kesalahpahaman, dari awal sampai akhir adalah skenario yang dirancangnya sendiri. Memanfaatkan lelucon itu, bergerak mengikuti arus, mendorongku langkah demi langkah ke dalam jaring yang telah ditenunnya. Dia sudah menyusun rencana sejak awal, hanya menungguku jatuh. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke ubun-ubun. Tapi melihatnya terisak dalam pelukanku, seperti anak kecil yang terlalu sering ditinggalkan, amarah dingin itu secara aneh. Bercampur dengan hal lain. Dia menangis lama sekali, hingga cahaya hangat lampu meja. Di mataku berubah menjadi iblis, perlahan-lahan berhenti, namun masih erat menggenggam bajuku. Tidak mau melepaskan. Maka aku pun bicara, suaraku serak tak karuan. Kau mengaku telah membohongiku, menggunakan berbagai cara untuk mengurungku di sisimu. Tubuhnya gemetar, menengadah, bulu matanya masih menggantung butiran air mata. Dengan hati-hati mengangguk sekali. Ya, lalu apa maksudmu menunjukkan semua ini padaku sekarang? Aku mengguncang kunci di tanganku. Ujian? Atau bentuk kendali lain? Tidak, bukan. Dia menggeleng keras-keras, matanya penuh rasa sakit dan pergulatan. Permintaan maaf. Aku tahu ini masih jauh dari cukup. Juga melepasmu. Dua kata terakhir itu diucapkannya dengan sangat berat, seolah dirobek dari tenggorokan. Dia melepaskanku. Mundur selangkah, seolah gerakan itu menghabiskan semua tenaganya. Aku berikan semua pilihan padamu. Kau bisa pergi, sekarang juga, dengan membawa dokumen-dokumen ini. Bukti bahwa kau telah dibohongi, dipenjara olehku, pergi kemanapun kau mau. Atau laporkan polisi. Setelah bicara, dia menunduk, bahu tipisnya bergetar perlahan. Seperti menunggu vonis terakhir. Aku menatap pusaran rambut di kepalanya, lalu diam-diam melihat. Tumpukan tebal laporan investigasi di brankas, dan cinta seperti dunia Truman yang kualami beberapa bulan ini. Udara sunyi senyap. Dari luar jendela samar terdengar keramaian pasar malam, sayup-sayup menembus kaca. Seperti suara dari dunia lain. Akhirnya, aku bergerak. Aku perlahan mengulurkan tangan, mengambil laporan rahasia dari brankas. Kertasnya dingin, tepi tajam. Lalu aku menjepit kedua ujung kertas, sekali. Dua kali, merobeknya perlahan menjadi serpihan. Sobekan kertas berjatuhan di sela jari. Berhamburan ke lantai, seperti salju tak bersuara. Dia mendongak kaget, matanya membulat lebar, seluruh tubuhnya seolah tersihir. Chen Yu, aku melangkah maju, menariknya ke dalam pelukan. Menunduk, mencium bibirnya yang sedikit terbuka karena terkejut. Ciuman ini membawa banyak hal yang tidak bisa kujelaskan. Ada amarah, ada keputusasaan, ada kelegaan, dan juga sedikit kelembutan yang bahkan aku sendiri enggan mengakuinya. Selesai ciuman, aku menempelkan dahi ke dahinya, menatap wajahnya yang masih berlumuran air mata. Membohongiku selama ini, menyiksaku selama ini, sekarang bilang lepaskan selesai. Liu Ruyan, mana mungkin ada perkara semurah itu di dunia? Dia menatapku tanpa berkedip. Napasnya tersengal-sengal, seperti takut membangunkan mimpi indah. Lalu kau mau apa? Aku menatapnya, lama, lalu membentuk senyuman yang bukan senyuman. Kau harus menemaniku, seumur hidupmu, menjadi istriku. Menemaniku perlahan. Selesai.